Kamu harus khawatir nggak kalau ada huruf SSSS di boarding pass kamu? Apa sih yang lebih bahaya dari turbulensi? Apa kamu harus jadi yang pertama naik ke pesawat? Kita akan bahas itu sesaat lagi. Kamu mungkin ngelihat kebanyakan kursi pesawat berwarna biru. Enggak ada rahasia apa-apa sih. Maskapai milih warna ini karena dianggap punya efek menenangkan. Warna ini bisa bikin penumpang tenang dan ngebantu penumpang yang gugup jadi rileks. Tapi ada alasan lain yang lebih praktis nih. Noda, kotoran, dan goresan nggak begitu kelihatan pada kain warna biru tua. Jangan buang boarding pass di tempat umum. Boarding pass berisi banyak informasi sensitif, termasuk nama dan nomor penumpang setia. Nantinya, orang lain bisa ngecek pemesanan kamu, mengganti kursi kamu, atau bahkan membatalkan penerbangan kamu. Jadi sebaiknya, bawa pulang boarding pass untuk penerbangan yang sudah kamu naiki dan masukkan ke mesin penghancur kertas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ngelihat huruf SSSS atau S di boarding pass kamu, siap-siap buat diperiksa lebih lanjut sama petugas keamanan bandara. Mungkin huruf ini bisa diganti dengan pola kotak-kotak juga. Intinya, kalau ada tanda ini di boarding pass kamu, tas yang kamu bawa juga akan diperiksa secara menyeluruh. Kenapa kamu diminta melakukan pemeriksaan kedua? Biasanya karena kamu cuma membeli tiket keberangkatan atau membayar tiket dengan uang tunai. Tapi pemeriksaan ini juga bisa dilakukan secara acak. Lihat, gerbangnya udah dibuka, waktunya naik pesawat. Tunggu, ngapain pakai lari-lari segala sih? Nggak usah buru-buru. Trik yang dilakukan wisatawan berpengalaman adalah selalu jadi yang terakhir naik pesawat. Jadi, kamu nggak perlu capek-capek ngantri. Dan orang di Garbarata dan di lorong juga nggak terlalu padat lagi. Kamu juga jadi nggak terlalu lama di pesawat. Lagi pula, kursimu nggak bakal direbut kan? Tapi ada satu pengecualian nih. Kalau kamu membawa tas kabin yang besar, jangan jadi orang yang terakhir naik. Soalnya, kemungkinan besar kompartemen penyimpanan di atas kursi akan penuh waktu kamu sampai di kursi kamu. Nantinya, tas kamu bisa disimpan berjauhan dari kamu, dan kamu harus nungguin penumpang lain turun sebelum bisa ngambil tas kamu. Gak mau kan? Sebelum lepas landas dan mendarat, awak kabin biasanya mindahin tuas kecil di pintu toilet biar nggak tiba-tiba terbuka. Itu juga berarti awak kabin bisa membuka pintu toilet saat ada orang di dalam. Lihat, mereka cuma perlu mengangkat tanda toilet dan membuka pintunya. Pilot nggak mencemaskan turbulensi, karena mereka tahu ada hal yang jauh lebih bahaya daripada turbulensi, yaitu updraft. Dalam kebanyakan kasus, turbulensi cuma bikin pesawat turun beberapa meter, meski rasanya kayak jatuh dari puncak Empire State Building. Jadi, turbulensi cukup kencang sampai pilot nyuruh awak kabin buat duduk, pesawat bisa turun 3-6 meter. Turbulensi yang paling ekstrim dan menegangkan jarang banget terjadi. Tapi, updraft adalah massa udara besar, bagian dari badai atau fenomena cuaca lainnya yang bergerak ke atas. Pilot nggak bisa melihat updraft di radar mereka pada malam hari. Saat pesawat melewati updraft, rasanya kayak melewati polisi tidur pada kecepatan 800 km per jam. Updraft juga bahaya banget karena bisa mendorong pesawat sampai pada ketinggian yang berbahaya. Pesawat modern punya sistem khusus yang mendeteksi pesawat lain, gunung, dan beberapa objek padat di jalur pesawat. Jika berada 16 km dari pesawat lain, akan terdengar suara yang memperingatkan pilot di kokpit. Mendekat 8 km lagi, suara itu mulai ngasih pilot arah. Pesawat bisa beroperasi dengan satu mesin, bahkan saat lepas landas dan mendarat. Jarang banget pesawat mengalami kerusakan pada dua mesin sekaligus. Tapi, meski begitu, pesawat nggak akan jatuh dari langit kayak batu. Pilot punya waktu 20 menit buat nyari tempat mendarat. Tekanan kabin yang rendah berpengaruh banget sama indera pengecap kita. Kita akan kehilangan 30% kemampuan merasakan rasa manis dan asin. Berarti bukan makanan pesawat yang nggak enak, tapi emang kamu yang nggak bisa merasakan rasanya. Makanya, perusahaan catering maskapai nambahin garam dan bumbu di masakan mereka.
Tapi untuk mengatasi itu, kamu bisa pakai noise cancelling earphone. Entah kenapa, mungkin ada penjelasan saintifiknya. Mengurangi suara bisa membantu indera pengecap. Setiap ding yang kamu dengar selama penerbangan punya makna. Di kebanyakan maskapai, bunyi Boeing yang terdengar nggak lama setelah lepas landas berarti roda pendaratan ditarik. 3 ding berurutan berarti lebih mendesak dari yang cuma sekali. Kombinasi nada tinggi dan rendah ngasih tahu awak kabin kalau rekan mereka membutuhkan mereka di bagian lain pesawat. 3 bunyi rendah berarti akan ada turbulensi parah. Awak kabin harus menyimpan troli makanan, duduk, dan memakai sabuk pengaman. Kalau kamu gugup saat terbang, pilih kursi di tengah kabin. Turbulensi paling terasa di bagian depan dan belakang kabin. Sementara di bagian tengah, tepat di atas sayap, turbulensi nggak terlalu terasa. Pilot dan kopilot makan menu yang berbeda. Alasannya simpel banget. Bayangin aja kalau kedua pilot makan hidangan yang sama dan dua-duanya keracunan. Kalau itu terjadi, mereka nggak akan bisa mengendalikan pesawat. Kalau mereka bersikeras makan hidangan yang sama, ada aturannya. Pilot nggak boleh makan bersamaan. Kalau satu pilot makan hidangan itu dan nggak kenapa-kenapa, beberapa jam kemudian, pilot lain boleh memakannya juga. Menurut kamu, di mana tempat terkotor di pesawat? Bukan dudukan kloset, bahkan bukan toilet. Menurut awak kabin, kamu harus hati-hati dengan sandaran kepala, kantong kursi, meja lipat, dan sabuk pengaman. Berdasarkan eksperimen, 1/3 dari semua sabuk pengaman berjamur. Sebagian besar meja lipat dipenuhi bakteri. Kantong kursi juga kotor banget. Tapi yang paling kotor adalah sandaran kepala. Awak kabin seringkali nggak sempat mengganti atau memberinya disinfektan di sela penerbangan. Kalau kapten mengumumkan mereka sedang menyelesaikan berkas, artinya mereka sibuk meninjau jadwal penerbangan atau menunggu petugas darat menyiapkan catatan penerbangan. Itu adalah jurnal yang berisi catatan resmi perjalanan. Sebagian pesawat, terutama yang terbang jauh, punya kamar rahasia tempat awak kabin tidur. Kamar yang disebut kompartemen istirahat awak ini berada di belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen itu bisa berisi sampai 10 kasur nyaman yang bisa dipakai awak kabin buat istirahat. Jendela pesawat dibuat dari plexiglass yang super kuat dan bisa tahan dengan kecepatan tinggi. Kaca jendela itu dibentuk dengan unik agar tekanan tinggi di dalam kabin menekannya terhadap bodi pesawat. Artinya, jendela pesawat nggak gampang pecah. Dulu, jendela pesawat berbentuk persegi, tapi tekanan terkumpul di sudut jendela persegi bikin jendela itu jadi rapuh. Artinya, setiap jendela persegi punya 4 titik rapuh. Kalau begitu, jendela bisa pecah karena tekanan ketinggian. Untungnya masalah itu terpecahkan dengan bikin jendela pesawat jadi berbentuk oval. Bentuk itu menyalurkan tekanan dan mengurangi kemungkinan retak atau kerusakan lain. Pesawat biasanya tersambar petir seenggaknya sekali dalam setahun atau sekali dalam 1000 jam penerbangan. Sekarang ini pesawat udah aman. Aliran listriknya cuma mengalir ke rangka aluminium pesawat, sehingga pesawat nggak akan rusak. Tapi kamu tahu nggak, pesawat nggak cuma tersambar petir, tapi juga bisa memicu petir. Waktu pesawat terbang melewati awan, gesekan antara badan pesawat dan udara menghasilkan listrik statis. Kadang, peristiwa itu bisa menyebabkan petir. Oke, pakai kacamata pelindung, kencangkan helmmu dan jangan lupa pegangan yang kuat. Kita akan melihat seberapa cepat kita bisa ngebut. Kaki panjang dan tubuh yang berotot. Lumayan berbeda dari kebanyakan pelari jarak dekat yang bertubuh lebih pendek. Tapi manusia tercepat di dunia kayaknya gampang banget bergerak secepat itu. Sejauh ini pelari tercepat bisa mencapai 43 km per jam lebih sedikit. Itu kecepatan yang dicapai oleh pelari sprint Usain Bolt pada setengah jarak dari rekor lari 100 meternya. Manusia bahkan bisa lebih cepat lagi loh. Kecepatan tertinggi yang bisa kita capai mungkin tergantung seberapa cepat otot kita mampu bergerak. Otot kita seharusnya bisa mencapai kecepatan hingga 64 km per jam. Tapi kita tidak bisa melakukannya karena terlalu lama di udara.
Anggota tubuh kita hanya sanggup menahan daya tertentu saat menyentuh tanah. Makanya waktu pakai sepatu roda atau sepatu skate, kamu bisa ngalahin pelari. Ada lebih banyak gesekan saat kamu meluncur. Yang bikin kita bisa lari lebih cepat itu kayaknya sih sederhana. Kaki yang lebih panjang, pinggul lebih lebar, atau kaki tambahan. Seperti serangga, seru kali ya kalau bisa lari kayak kuda. Pada 2016, rekor kecepatan nggak cuma berhasil dipecahkan di arena lari, tapi juga di lereng ski di Perancis. Rekor dunia untuk ski menuruni bukit dipecahkan oleh instruktur ski dan pemandu pendakian gunung asal Italia. Dengan hanya dibantu gravitasi, instruktur ini berhasil memecahkan rekor kecepatan manusia di darat, sekitar 255 km per jam, dengan berski melintasi zona di dekat jalur dasar, hanya dalam 2 detik. Wow, berdiri di es aja rasanya sulit, apalagi meluncur secepat itu. Kecepatan tertinggi yang bisa dicapai kumbang macan mencapai 8 km per jam. Memang nggak terlalu cepat, tapi coba bayangkan, jarak itu mencakup 120 kali panjang tubuhnya dalam 1 detik. Sebagai perbandingan, Usain Bolt mencakup 6 kali panjang tubuhnya per detik. Untuk menandingi kumbang ini, Bolt harus lari dengan kecepatan 772 km per jam. Itu 2 kali kecepatan burung alap-alap kawah. Kumbang macan punya mata yang tajam, tapi saat berlari, semuanya akan terlihat buram. Artinya, si kumbang harus berhenti sesekali untuk melihat tujuannya. Oke, hewan ini memang cepat, tapi ada satu tungau spesial yang kecepatannya setara dengan manusia yang lari secepat 2000 km per jam. Pada kecepatan tertingginya, tungau seukuran biji wijen ini bisa menempuh jarak 322 kali panjang tubuhnya per detik. Wow, kebanyakan kucing cuma bisa lari 0 kali panjang tubuhnya sepanjang hari. Meskipun kita tidak akan bergerak secepat itu dalam waktu dekat, kita punya trik buat ngakalin itu berkat otak kita yang cemerlang. Pakai teknologi pastinya. Kecepatan tertinggi yang pernah dicapai di darat adalah 1227 km per jam. Ini terjadi pada tahun 1997 di Nevada dalam Trust SSC. Ini kemajuan besar dari pemegang rekor pertama. Tahun 1898, seorang pria asal Prancis berhasil mencapai kecepatan yang lumayan menakjubkan, yakni 62 km per jam dengan mobil listriknya. Di udara, kita pernah mencapai Mach 3,3, itu sekitar 3.400 km per jam. Semua ini berkat pesawat jet tercepat di dunia, Lockheed SR-71 Blackbird. Hebatnya, pesawat ini tidak punya kecepatan tertinggi. Yang membatasi kecepatannya hanyalah suhunya. Kalau bisa terbang secepat yang dia mau, pesawat ini bakalan meleleh di langit sana. Di air, rekor kecepatan cuma sedikit di atas 275 knot atau 510 km per jam lebih sedikit. Pesawat air bertenaga jet bernama Spirit of Australia berhasil menorehkan rekornya pada 1978. Oke juga nih kalau mau ke lokasi mancing favorit lebih cepat. Tahun 1896, hukum berkendara memang belum sebanyak sekarang. Tapi Walter Arnold memutuskan untuk tetap melanggarnya. Dia menjadi manusia pertama yang kena tilang karena ngebut. Batas kecepatan saat itu cuma 3 km per jam. Itu mah bisa dikalahin cuma dengan jalan kaki. Tapi itu masih terlalu lambat buat Arnold. Dia memutuskan untuk ngebut dengan kecepatan 13 km per jam. Akhirnya, dia ditangkap dan harus bayar denda 1 shilling. Lumayan mahal di zaman itu. Seorang pria bernama Felix dibawa ke ketinggian 39 km di perbatasan luar angkasa naik balon, yang kalau mengembang penuh, ukurannya setinggi patung Liberty. Tak punya pilihan lain selain melompat, dia akhirnya meraih rekor jatuh bebas tercepat yang pernah ada, yakni 1357 km per jam dalam pakaian khusus tentunya. Mendarat di permukaan tanah hanya dalam 9 menit. Dia pun menjadi orang pertama yang menembus kecepatan suara dengan jatuh bebas. Kecepatan tertinggi yang pernah ditempuh manusia adalah sekitar 40.000 km per jam. Kru Apollo 10 mencapainya pada tanggal 26 Mei 1969. Ini juga menjadi kecepatan tertinggi yang pernah dicapai kendaraan berawak.
Apa kamu lagi pengen kebut-kebutan? Kabar baik, bumi berotasi dalam 24 jam. Kalau dihitung-hitung, itu artinya kamu dan bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam. Itu belum termasuk kecepatan kita bergerak di luar angkasa di atas batu raksasa ini. Kita meluncur secepat 30 km per detik. Itu setara dengan 108.000 km per jam menembus luar angkasa yang hampa udara. Matahari dan Bima Sakti bergerak dalam kecepatan rata-rata 720.000 km per jam. Meski terdengar sangat cepat, tapi masih akan makan waktu 230 juta tahun untuk mengelilingi seluruh galaksi Bima Sakti. Jadi, kamu mungkin bergerak jauh lebih cepat dari yang kamu kira, tapi untungnya itu nggak bikin kamu jadi bubur. Masalahnya tentu bukan kecepatan, tapi akselerasi. Perubahan kecepatan ditunjukkan dalam gaya gravitasi, yang berarti akselerasi objek relatif terhadap gravitasi bumi. Kamu mengalami tekanan 1G saat duduk di sofa. Sebagian besar kita mampu menahan antara 4 sampai 6G, seperti naik roller coaster. Sebagian pilot bisa menahan hingga 9G dalam 1 atau 2 detik. Tapi terpapar tekanan gravitasi terus-menerus merupakan masalah besar. Sebagian pilot mengenakan baju khusus gravitasi tinggi dan dilatih untuk melenturkan otot perut mereka agar darah tidak mengalir seluruhnya dari kepala ke kaki. Mereka masih bisa mengoperasikan pesawat dengan baik pada tekanan 9G. Saat ini, rekor gaya gravitasi sementara mencapai 82,6G. Pada 1958, Ellie Bleeding Jr. yang tengah naik kereta salju bertenaga roket terbalik, menginjak rem dan baru berhenti total setelah 10 detik. Ini adalah rangkaian pengujian perjalanan luar angkasa. Meski pingsan, dia cuma mengalami memar di punggungnya. Percobaan ini menjadi peragaan kekuatan tubuh manusia yang luar biasa terhadap dorongan akselerasi singkat. Lebih dari 100 tahun lalu, ilmuwan super eksis bernama Einstein menemukan gagasan yang disebut relativitas. Sebuah eksperimen menguji teori ini menggunakan 2 jam yang disetel pada waktu yang sama. Jam yang satu tetap di darat, sementara yang lainnya ikut naik pesawat komersial. Setelah pesawat kembali dari perjalanan keliling dunia, kedua jam ini dibandingkan. Jam yang berada di dalam pesawat berkecepatan tinggi sedikit lebih lambat dibandingkan jam satunya. Jadi, perjalanan waktu bisa terwujud kalau kamu bergerak lebih cepat dibanding objek lain. Tempat lain saat waktu terasa melambat adalah saat kamu mengantre di kasir supermarket. Tapi semua ini relatif kok. Tempat teraman untuk menguji kecepatan tinggi tentunya di luar angkasa, sebab di sana hampa udara. Tapi coba bayangkan kamu terbang ngebut di sana, benda apapun yang seukuran pasir akan terasa seperti proyektil berkecepatan tinggi. Namun, bahaya yang sebenarnya adalah atom hidrogen kecil yang mengambang. Jika membentur pesawat, atom ini dapat menghancurkannya sampai berkeping-keping. Seram! Pesawat luar angkasamu juga bisa memanas dengan sangat cepat. Kayaknya bahaya nih, kamu duluan aja deh. Kamu berada di sebuah planet indah dengan kondisi alam yang tidak biasa. Di sekitarmu, banyak orang berjalan-jalan di planet eksotis ini. Kuberitahu ya, ini adalah rumah baru kita. Umat manusia memutuskan sudah waktunya meninggalkan bumi, dan kini kita tinggal sangat jauh di galaksi lain. Apa yang terjadi dengan bumi? Tata Surya punya tanggal kedaluarsanya sendiri, 7,5 miliar tahun dari tahun 2020. Ukuran matahari bertambah besar, melahap planet demi planet, Merkurius, Venus, bumi. Tapi kondisi kehidupan di bumi sudah menyedihkan jauh sebelum ini terjadi. Dalam 4,5 miliar tahun, galaksi Bima Sakti akan mengalami kejadian luar biasa. Galaksi Andromeda akan menghantam galaksi kita dengan kecepatan sangat tinggi. Akibatnya, beberapa bintang akan jauh terlempar, sementara yang lain akan membentuk tata surya baru. Tapi kemungkinan besar, semua kehidupan di galaksi baru Milkomeda atau Milkdromeda akan lenyap. Itulah kenapa manusia harus berkemas, naik pesawat antariksa paling mutakhir, dan pergi ke ruang angkasa yang jauh untuk mencari rumah baru. Planet di alam semesta yang secara teori dapat ditinggali manusia tak terhingga jumlahnya. Salah satu syarat utamanya, planet tersebut harus mengorbit sebuah bintang di zona yang layak huni. Ini berarti suhunya harus memungkinkan air menjadi cair,
Sistem bintang serupa ditemukan hampir setiap tahun, dan yang baru-baru ini ditemukan adalah Proxima Centauri. Setidaknya, ada 2 planet di sekitar bintang Katai Merah ini yang memungkinkan untuk dihuni. Tapi masalahnya, sistem ini berjarak 4,2 tahun cahaya. Saatnya membuka garasi dan memilih kendaraan yang bisa membawa kita sejauh itu. Dulu, ada Saturn V, roket yang membawa manusia ke bulan. Kecepatannya bisa mencapai 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Walau saat ini kita memiliki teknologi yang lebih maju, seperti roket SpaceX Falcon Heavy, kecepatannya tidak jauh berbeda. Roket jenis ini butuh waktu sekitar 113.000 tahun untuk sampai ke bintang terdekat dari bumi. Masuklah lebih dalam ke garasimu dan temukan benda ruang angkasa buatan manusia paling cepat yang pernah ada, Parker Solar Probe. Kecepatan pesawat ruang angkasa ini hampir mencapai 750.000 km per jam dengan bantuan gravitasi matahari. Katakanlah kita bisa membuat roket secepat ini dengan peta bintang. Mari kita gambar diagram dan berhitung. Hasilnya 6.600 tahun. Bagaimana dengan foton? Ini adalah partikel paling kecil yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Kamu pasti berpikir, bagaimana cara merakit pesawat yang dapat melaju secepat foton? Sampai sekarang, perjalanan secepat ini dapat dianggap mustahil. Hukum dasar fisika menyatakan bahwa tidak ada benda yang memiliki massa dapat melaju secepat ini. Energi dibutuhkan untuk mempercepat massa. Dan untuk mencapai kecepatan cahaya, yaitu sekitar 300.000 km per detik, dibutuhkan energi yang tak terhingga. Itu pun masih terlalu lambat. Mendongak dan lihatlah matahari di langit. Benda itu terbilang cukup dekat dari kita, tapi butuh waktu agar cahayanya sampai ke bumi, butuh 8 menit. Sama lamanya dengan membeli burger dari layanan drive-thru. Perjalanan ke bintang terdekat sekalipun akan makan waktu 4,2 tahun. Keburu jadi sarjana. Tapi kita mungkin telah menemukan cara untuk mencurangi hukum fisika dan melaju lebih cepat daripada cahaya. Teknologi warp, teknologi yang memanipulasi ruang dan waktu untuk melanggar hukum gerak. Dalam fiksi ilmiah, ini adalah sejenis bidang yang menyelimuti pesawat antariksa seperti gelembung atau cangkang dan memungkinkannya melaju melebihi kecepatan cahaya secara signifikan. Dan kita sudah memiliki teknologi serupa. Mirip sih, yaitu pendorong Alcubierre. Karena mustahil bergerak dengan kecepatan cahaya dalam ruang waktu yang normal, kapal harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkan ruang di belakangnya. Jadi, bukan hanya kapalnya saja yang bergerak, tapi juga ruang waktu di dalam gelembung ini. Faktanya, ini akan memungkinkan pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan berapapun, bahkan 10 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tapi untuk membelokkan ruang waktu, kapal harus berukuran sangat besar, yang artinya butuh energi sebanyak jumlah massa energi seluruh planet Jupiter. Namun pada simposium baru-baru ini, para ilmuwan mulai percaya ada secercah harapan. NASA berencana meluncurkan misi antar bintang di tahun 2069 untuk menjelajahi planet yang bisa dihuni di luar tata surya. Belum ada keterangan lebih lanjut soal misi ini, walau belum punya nama, misi ini akan didedikasikan untuk peringatan 100 tahun misi Apollo, pendaratan manusia pertama di permukaan bulan. Di dekat Pasadena, California, Amerika Serikat, sekelompok kecil ilmuwan dari Jet Propulsion Lab milik NASA berusaha keras mewujudkan misi ini. Dengan kalkulasi terbaru, mereka akhirnya bersorak. Aha, ketemu! Ternyata cincin di sekitar kapal yang diharapkan menciptakan apa yang disebut medan warp seharusnya tidak bulat sempurna seperti perkiraan sebelumnya. Harusnya lebih berbentuk seperti donat. Ini akan menyederhanakan desain dan konstruksinya. Berita baiknya, untuk menguji teknologi ini, pesawat seukuran wahana antariksa Voyager 1 saja sudah cukup. Tujuan para peneliti sekarang adalah untuk mencapai setidaknya 10% dari kecepatan cahaya dan meluncurkan probe ini ke Alpha Centauri. Dengan begini, untuk menempuh jarak 4,4 tahun cahaya, probe akan butuh waktu sekitar 44 tahun. Sebagai perbandingan, misi Voyager 1 yang diluncurkan pada 5 September 1977 dalam 43 tahun telah menempuh jarak sekitar 22,5 miliar kilometer dan sekaligus menjadi objek buatan manusia yang paling terpencil dan paling kesepian di alam semesta. Wahana ini telah lama meninggalkan batas tata surya kita dan bergerak semakin jauh di luar angkasa. Tapi yakinlah,
para ilmuwan masih punya beberapa inovasi lagi di laboratorium rahasia mereka. Ada rumor bahwa kini mereka telah mengetahui cara mencapai kecepatan cahaya. Asosiasi Antariksa sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan drone kecil bertenaga laser. Gaya nuklir serta tabrakan materi dan antimateri juga dapat menghasilkan energi yang cukup untuk mempercepat objek hingga mencapai kecepatan cahaya. Ada juga ilmuwan lain di laboratorium terdekat sedang bekerja keras menerapkan teknologi lain, pendorong ion. Teknologi ini menggunakan partikel gas yang diakselerasi oleh medan listrik. Sederhananya, roket biasa adalah raja jalanan. Dia akan sepenuhnya tancap gas dan membakar bensin dalam jumlah luar biasa untuk berakselerasi ke kecepatan yang dia butuhkan. Tapi, pendorong ion adalah nenek tua yang hati-hati dalam mengemudi. Dia perlahan menekan pedal gas dan berakselerasi. Pada skala ruang angkasa, si nenek tua akan lebih efisien dan dapat mengemudi lebih jauh daripada si raja jalanan. Perhatikan tuh! Namun, entah dibutuhkan berapa tahun lagi sampai ditemukan cara untuk menerapkan teknologi warp atau pendorong ion. Siapa sih yang tidak menginginkan perjalanan antar bintang? Tapi hingga saatnya tiba, umat manusia harus bisa tetap bertahan hidup terlebih dulu. Oleh karena itu, dewasa ini teknologi untuk misi mengirim manusia ke Mars sedang secara aktif dikembangkan. Kolonisasi Mars akan menjadi tahap pertama untuk membuat spesies kita hidup di galaksi lain. Ini akan menjadi semacam latihan sebelum menduduki planet-planet yang lebih jauh lagi di luar sana. Kita harus memahami bahwa meskipun kondisi di eksoplanet mungkin mirip dengan yang ada di bumi, kita masih harus menyesuaikan kondisinya. Kita harus menguji teknologi kita di Mars untuk memanaskannya hingga ke suhu normal bumi. Kita juga perlu meningkatkan tekanan atmosfernya agar air bisa berbentuk cair dan membuat lapisan ozon yang akan melindungi kita dari radiasi matahari. Setelah itu, baru kita bisa bernapas lega di permukaan Mars tanpa baju astronaut. Semua teknologi ini harus dikuasai sebelum kita dapat membuat teknologi warp yang sebenarnya. Berabad-abad lalu, manusia mengarungi samudra dan menyempurnakan kapal untuk menjelajahi bumi sepenuhnya. Sekarang kita akan menjadi generasi yang membangun kapal jenis baru dan melakukan perjalanan jauh di luar bumi. Teknologi warp akan membuka cakrawala yang luar biasa bagi kita manusia. Lihatlah galaksi kita. Ada banyak bintang, di sekitarnya mungkin ada planet-planet, dan di beberapa planet tersebut mungkin ada kehidupan. Teknologi warp akan memungkinkan kita berhubungan dengan makhluk-makhluk ini dan menjelajahi galaksi lebih cepat. Masa depan ini sudah dekat. Tak lama lagi, kita akan memiliki kesempatan bergabung dengan para pelopor, memakai baju astronot megah, dan menjelajahi ruang angkasa untuk berpetualang. Banyak bandara dilengkapi karpet di area gate. Fasilitas ini biasanya disertai langit-langit lebih rendah, kursi nyaman, dan pencahayaan alami yang menyenangkan. Semua ini menambah biaya bagi bandara, dan karpet nggak begitu mudah dibersihkan dibanding lantai keras. Tapi karpet memberi rasa nyaman untuk para penumpang yang menunggu penerbangan, sehingga mereka lebih rileks. Tapi ini bukan cuma niat baik pihak bandara loh. Menurut penelitian, penumpang yang rileks sekitar 7-10% lebih mungkin melakukan window shopping dan membeli sesuatu di area lobi zona bebas bea. Jadi, dengan berinvestasi dalam kenyamanan penumpang, bandara meningkatkan pemasukannya. Kalau kamu kepo apa yang terjadi dengan bagasi saat kamu di pesawat, jawabannya adalah staf bandara nggak tahu. Begitu bagasi meninggalkan wilayah mereka, mungkin mereka nggak begitu peduli. Sorry. Bagasi dipilah secara otomatis. Scanner memindai barcode-nya dan memilah bagasi sesuai destinasi. 3 tugas utama petugas penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tas kamu dari area check-in ke gate, memindahkan dari satu gate ke gate lain ketika kamu ganti pesawat, dan memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Itu aja. Jadi, jika bagasimu bergerak kurang cepat, kamu bisa terlambat mengikuti pesawat lanjutanmu. Atau sebaliknya, tasmu sampai di destinasi sebelum kamu karena terjebak di pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul jika kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan destinasi lain. Dalam kasus ini, scanner bisa mengirim bagasimu ke negara yang salah. Kebanyakan bandara dilengkapi dapur tempat makan penumpang disiapkan. Dapur ini biasanya memasak makanan untuk berbagai maskapai sekaligus.
Karena makanan pesawat yang wah begitu enak itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelumnya. Dapur ini harus bekerja 24 jam setiap hari. Meski mengejutkan, menu penerbanganmu direncanakan sampai setahun sebelumnya. Ini praktik biasa bagi kebanyakan maskapai, sebab tiap bahan makanan penting dan menambah pengeluaran. Faktanya, satu maskapai menghemat lebih dari 580 juta setelah menghilangkan satu buah zaitun dari tiap salad yang mereka hidangkan dalam penerbangan. Terkadang, staf bandara meminta penumpang menggosok tangan ke kain tertentu sebelum menaruhnya di mesin khusus. Kelihatannya agak menakutkan, tapi sebenarnya nggak berbahaya. Kamu dicek dengan mesin yang disebut atomizer. Sebelum hari kerja mereka dimulai, para karyawan menaruh sampel bahan kimia berbahaya di dalam mesin itu. Mesin mengingat bau ini, dan jika tangan seseorang berbau mirip bahan kimia itu, mesin akan mengingatkan staf bandara tentang bahaya ini. Kira-kira begini, kamu datang ke tempat pemeriksaan keamanan, dan ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dibawa ke atas pesawat dalam bagasi jinjingmu. Jangan khawatir, semua benda yang disita selama pemeriksaan sebelum penerbangan bisa disimpan di bandara selama 3 bulan. Selain itu, kamu punya kesempatan untuk mengirimkannya ke alamat manapun di dalam negeri. Benda-benda yang diambil petugas keamanan dan nggak diklaim bisa dijual di pelelangan khusus dan dikirim ke seluruh dunia. Jika waktu singgah antar penerbanganmu lama, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan opsi termurah. Ada trik lebih baik, periksa apa bandara atau maskapai menjual akses 24 jam ke zona lobby VIP. Seringnya, kamu bisa memperoleh makanan ringan dan minuman gratis di sana dan memakai kabin mandi serta kamar gratis dengan harga yang sangat terjangkau. Di bandara yang memiliki banyak terminal, cari lorong bawah tanah yang menghubungkan berbagai terminal yang mungkin nggak diketahui kebanyakan orang. Misalnya, di Bandara Frankfurt, Jerman. Ada terowongan berjalan antara Terminal 1 dan 2 yang kebanyakan dipakai karyawan karena penumpang nggak tahu keberadaannya. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu selesai check-in, yaitu Golden Hour. Ini waktu para penumpang secara statistik membelanjakan lebih banyak uang di area retail dan bebas biaya bandara. Dan menempati kursi paling nyaman pas di depan toko adalah trik pintar untuk memikatmu agar berbelanja. Akui saja, duduk di kursi nyaman memandang lampu gemerlap atau jendela toko bisa menggoda. Dan tepatnya itulah yang diinginkan bandara. Jika penerbanganmu terlalu penuh dan kamu nggak bisa terbang pada waktu yang ditentukan, jangan buru-buru menerima voucher pertama yang ditawarkan sebagai permintaan maaf. Biasanya, maskapai terus menaikkan tawarannya sampai memperoleh cukup sukarelawan yang mau melepaskan kursi mereka. Jika mereka nggak mau dan tanpa disadari menjadi sasaran, kamu bisa berkeras untuk memperoleh ganti rugi tunai, tergantung pada harga tiket. Dan lama penundaannya, kamu bisa berhak memperoleh sampai Rp18.900.000. Kebanyakan bandara mempunyai ahli profiler. Orang ini mempraktikkan SPOT atau Screening Passengers by Observation Technique atau menyaring penumpang dengan teknik observasi. Petugas ini menganalisis ekspresi, bahasa tubuh, dan perilaku guna mendeteksi orang mencurigakan. Tugas mereka adalah melihat tanda nonverbal dari kecemasan, seperti orang yang selalu menjilat bibir mereka, gatal-gatal, dan banyak melihat sekeliling. Jika profiler melihat orang yang bersikap aneh, dia memeriksa orang ini dan mengobrol untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Profiler bekerja di hall utama dan area pengawasan paspor. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah, apa tujuan kunjunganmu? Petugas selalu mengecek reaksi orang itu terhadap pertanyaan ini. Setenang apapun seorang penumpang, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, profiler akan menemukannya berkat petunjuk-petunjuk terkecil dalam perilaku manusia. Sebelum memasuki pesawat, bagasimu melalui 5 tingkat keamanan, dan salah satunya, selain memindah isinya, diperiksa oleh anjing khusus yang bisa mengendus bahan kimia berbahaya. Hidung anjing jauh lebih tajam dibanding hidung manusia manapun. Faktanya, anjing membedakan bau 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dibanding manusia. Nggak heran kalau bandara memanfaatkan indera super ini untuk keamanan dan secara teratur memakai anjing pelacak untuk mendeteksi bahan-bahan mencurigakan. Yang benar-benar keren adalah kamu nggak akan bisa membedakan anjing pelacak dari anjing biasa sejenis. Nggak seperti anjing polisi, anjing bandara nggak dilatih untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi orang. Ras pelacak paling populer adalah Golden Retriever, Labrador, dan German Short Hair Pointer.
Mengecas ponselmu di tempat yang disediakan kelihatannya nyaman, tapi ini nggak aman. Jika tempat pengecas cuma memungkinkan kamu mencolokkan kabel, malware bisa terpasang di ponselmu tanpa kamu sadari. Satu-satunya cara aman mengecas ponsel atau tabletmu adalah mencari stop kontak dan memakainya dengan pengecasmu. Hal yang sama berlaku pada Wi-Fi gratis bandara, karena bandara mengharuskan kamu melakukan autentikasi. Seringnya, seseorang bisa mudah mengakses datamu ketika kamu memakai hotspot Wi-Fi yang enggak diproteksi. Lebih aman pakai data ponselmu sendiri, tapi jika terpaksa harus memakai Wi-Fi bandara, lebih baik bersihkan atau enkripsikan semua informasi penting dalam ponselmu. Mengeluarkan laptop dari bagasi jinjingmu tiap kali melalui keamanan mungkin menjengkelkan. Tapi staf bandara harus melihat dengan jelas perangkatmu untuk memastikan nggak ada yang disembunyikan di dalamnya. Di layar pemindai sinar X, laptop mirip benda semi-transparan dengan harddisk, CD-ROM, dan apapun yang sangat jelas terlihat. Tapi petugas keamanan nggak bisa melihat di balik bagian itu, misalnya baterai yang agak besar. Orang cenderung memilih antrean keamanan yang terdekat dengannya. Kalau ternyata antrean itu berjejal banget, cari setelah pemeriksaan KTP dan tiket. Kamu mungkin melihat tempat pemeriksaan dengan antrean yang jauh lebih sedikit. Beberapa tempat pemeriksaan berlokasi di pinggir terminal yang jauh sehingga orang nggak melihatnya. Menerapkan TSA, Transportation Security Administration, atau Administrasi Keamanan Transportasi, bisa menghemat waktu bepergian di dalam dan luar Amerika. Menjadi anggota program ini memiliki keuntungan. Pertama, bisa lebih cepat melalui pemeriksaan keamanan dan paspor. Jika kamu wisatawan pre-check, kamu nggak perlu melepas sepatu atau ikat pinggang, dan nggak perlu menaruh cairan atau laptop dalam wadah khusus. Kalau kamu nggak terbang ke atau dari Amerika, kamu bisa mencari jasa serupa yang tersedia di negaramu. Jika kamu terbang dengan kelas ekonomi tapi nggak menyukainya, siapa yang suka coba? Lakukan check-in online dan periksa opsi tempat duduk sekitar 4 hari sebelum penerbangan. Biasanya, ini menjelang waktu maskapai mengupgrade kursi, dan kamu bisa memperoleh upgrade ke kelas bisnis dengan biaya murah atau kadang gratis. Kamu juga bisa minta upgrade setelah di bandara. Kebanyakan orang melupakan peluang ini atau nggak peduli, jadi mungkin kamu akan beruntung. Anda salah orang deh. Saya kan cuma manajer yang baru pulang dari liburan di Eropa. Petugas keamanan bandara ngeluarin bongkahan keju Prancis besar dari tas kabinmu. Ternyata kamu cuma boleh membawa sedikit keju lembut ke pesawat karena bahan ini dianggap sebagai cairan. Nah, ada fakta serunya nih. Kamu boleh-boleh aja kok kalau mau bawa parutan keju ke pesawat, tapi jumlah maksimumnya cuma 100 ml. Perlu diingat ya, jangan marut keju di atas pesawat karena kejumu harus tertutup rapat di kantong plastik. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau bawa keju keras. Wah, si petugas mulai nyita keju, botol air mineral besar, wadah krim, dan souvenir mewahmu tuh. Nah kan, pisau lipat yang kamu beli di Jenewa kena razia juga. Sebentar lagi pasti bakal dilelang. Kalau kamu beruntung, bandara akan nyediain jasa pengiriman souvenir dan kejumu itu ke rumahmu langsung dengan biaya tambahan. Tapi nggak semua bandara menerapkan aturan ini. Sebagian barang sitaan akan dilelang untuk menghasilkan uang dan biasanya barang ini dijual dalam paket. Jadi, barang yang udah disita akan sulit dikembalikan ke pemiliknya lagi. Sebagian barang lain yang fungsinya lebih spesifik akan disumbangkan ke berbagai organisasi. Contohnya, semprotan merica yang bisa diserahkan ke akademi kepolisian. Sedangkan keju, buah eksotis terlarang atau makanan lain biasanya cuma dibuang. Sejumlah barang yang membahayakan bisa dilelehkan atau dihancurkan. Magic 8 Ball memang nggak membahayakan, tapi harus dimasukkan ke bagasi karena di dalamnya terdapat cairan. Mungkin jumlahnya kurang dari 100 ml, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin kamu mau nanya ke bolanya langsung? Kali aja bakal dibales. Jangan percaya. Bantalan gel pereda nyeri juga bisa mengganggu loh. Dan lagi-lagi, jumlah cairan di dalamnya nggak bisa dihitung secara pasti. Intinya, penumpang nggak boleh bawa bantalan gel dan lilin gel.
Parfum dan kuteks juga dilarang. Selain karena kedua barang ini berwujud cair, kita perlu mematuhi etika. Sebagian penumpang bisa saja alergi dengan baunya kan? Keduanya juga mudah terbakar. Kalau kamu mau bawa penghapus kuteks, pilih yang bebas aseton aja, karena aseton nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Sebetulnya kamu boleh bawa parfum kok, asalkan cuma sedikit dan nggak dipakai di pesawat. Sayang banget kan kalau parfumnya harus dibuang sebelum kamu naik pesawat? Kamu juga boleh membawa krim melebihi 100 ml, asalkan krim tersebut merupakan obat yang sangat kamu butuhin dan kamu perlu ngasih tahu pihak bandara terlebih dahulu. Memang agak aneh sih, kali aja dibolehin. Kalau kamu perlu ngecek suhu tubuhmu di pesawat, gunakan termometer digital ya, jangan yang raksa, karena itu dilarang keras. Gak ada yang mau ngebersihin raksanya kan kalau termometermu tiba-tiba jatuh? Pin bowling juga nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Kayaknya para kru kabin nggak mau penumpangnya seru-seruan dikit dengan main bowling di lorong pesawat ya. Bukan itu, tapi untuk menjaga keselamatan. Menurut mereka, pin bowling bisa melukai penumpang lain. Peralatan olahraga seperti pedang anggar, bat, atau dart juga dilarang. Dart berbentuk runcing dan benda tajam nggak boleh dibawa ke kabin. Barang seperti ini harus masuk bagasi, kecuali kamu udah merelakannya untuk dilelang. Kalau kamu suka bikin kerajinan tangan dalam penerbangan panjangmu, sampai-sampai punya cukup waktu buat ngerajut shawl, pilih aja jarum rajut plastik atau kayu. Kemudian, bungkus rapat-rapat supaya nggak menimbulkan kerusakan. Jarum berbahan logam akan dibuang dengan dilelehkan. Sama seperti barang lain yang berisi cairan, bola kristal salju juga akan disita. Kalau ukurannya sekecil bola tenis, mungkin masih dibolehin, tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu bisa memasukkannya ke bagasi. Produk pemutih nggak perlu dibawa ke kabin meski kamu pakai baju putih ya. Produk ini nggak boleh dibawa ke pesawat karena mudah terbakar. Selain itu, baju putih yang masih baru kurang cocok dipakai di pesawat karena bisa tersiram kopi saat ada turbulensi. Belum lagi kalau kamu harus ngebersihin nodanya di kamar mandi kecil, pasti akan sangat merepotkan kan? Kalau kamu seorang penata rambut, kemungkinan kamu perlu ngeluarin uang tambahan karena bleach rambut nggak boleh dibawa ke pesawat. Gunting juga dilarang, kecuali panjang maksimum bilahnya 10 cm. Gunting yang disita di bandara biasanya disumbangkan ke sekolah. Sayang juga kan kalau cuma dibuang begitu aja. Penata rambut juga nggak boleh bawa wadah gas berisi butana dan catokan tanpa kabel. Tapi kalau catokan listrik boleh dibawa kok. Buat kamu yang berprofesi sebagai seniman, aturan keselamatan di pesawat pasti udah menyulitkanmu kan? Kalau nggak mau catmu beku atau rusak di bagasi, sebaiknya masukin ke kabin aja. Petugas keamanan akan ngebolehin kamu membawa cat minyak asalkan jumlahnya maksimum 100 ml. Tapi kamu nggak boleh bawa terpentin karena bahan ini sangat mudah terbakar. Kalau kamu kurang menyukai makanan di pesawat atau belum pesan makanan di pesawat sebelumnya, bawa alat masak dan rice cooker aja biar kamu bisa masak sendiri. Eits, jangan, kamu nggak boleh bawa alat begituan. Perkakas itu cukup berat dan bisa membahayakan. Kalau petugas keamanan bandara menyitanya, alat tersebut nggak akan disumbangkan, tapi akan dilelehkan. Kalau kamu tiba-tiba pengen smoothie dari buah segar di atas pesawat, jangan coba-coba deh. Blender cuma boleh dibawa ke pesawat tanpa bilah pisau. Blender tanpa bilah pisau? Buat apaan coba? Mungkin kamu perlu parutan keju? Hiasan Natal memang bikin suasana Natal jadi lebih meriah, tapi benda ini bisa mengotori pesawat. Suara berisik yang dihasilkan juga bisa bikin penumpang lain ketakutan. Sama seperti party popper dan kembang api, barang ini nggak boleh dimasukkan ke bagasi. High heels dan sol tebal memang nggak dilarang, tapi bisa menimbulkan masalah. Kalau kamu pakai high heels, petugas keamanan mungkin akan memintamu untuk melepasnya agar bisa memindainya. Lantai bandara dipenuhi kuman meski ada penutup sepatu dari plastik. Gaun pengantin juga bisa bikin repot, apalagi kalau nggak muat dimasukin ke mesin X-ray. Petugas perlu memeriksanya 2 kali. Kalau kamu suka camping, hati-hati aja nih. Sebelum melakukan perjalanan, mungkin kamu perlu pesen banyak bagasi. Masukkan juga pasak tenda ke bagasimu. Meski cuma bawa sedikit barang dengan ransel, bisa-bisa kamu perlu membelinya setelah sampai di destinasimu. Karena termasuk benda tajam, pasak tenda nggak boleh dibawa ke kabin. Aneh juga ya kalau ada penumpang yang bawa bor di dalam tas kabinnya yang seberat 2,2 kg itu. Yang jelas, benda tersebut juga dilarang. Tapi, kalau kamu mau bawa bor sebagai oleh-oleh anti-mainstreammu, masukin aja ke bagasi.
Jangan coba-coba masukin kulkas es kering ke pesawat ya. Upayamu pasti akan gagal. Bahan ini mudah terbakar. Demi keamanan, kamu nggak boleh membawanya ke pesawat. Tapi kamu masih bisa bawa es kering kalau bobotnya nggak melebihi 2,5 kilogram dengan izin dari maskapai. Benda yang memiliki bilah pisau tanpa tutup juga akan disita pihak keamanan. Tapi silat sekali pakai atau pisau cukur bisa dibawa ke pesawat. Tang dan pisau, kecuali pisau mentega lembut, harus dimasukkan ke bagasi. Sabun batangan boleh dibawa ke kabin, tapi jangan panik ya kalau petugas keamanan mau ngecek tasmu setelah memindainya. Di layar pemindai, produk ini akan kelihatan aneh dan bisa bikin mereka salah paham. Nah, kalau sabun cair, ikuti aturan umumnya aja ya. Aturan soal baterai bisa beragam. Aki basah nggak boleh dimasukin ke kabin maupun ke bagasi. Baterai litium juga nggak boleh dibawa ke pesawat karena bisa memicu kebakaran kalau sampai rusak. Kamu bawa-bawa laser pointer saat naik pesawat ya? Udahlah, sebaiknya tinggalin aja. Laser pointer nggak boleh dibawa ke kabin maupun bagasi. Tongkat jalan memang bisa digunakan sebagai alat bantu jalan dan boleh dibawa masuk ke kabin. Tapi anehnya, petugas keamanan bisa aja melarangnya. Untuk lebih amannya, sebaiknya kasih tahu dulu ke pihak maskapai. Oke sip, semoga penerbanganmu lancar ya. Terbang sudah menjadi rutinitas bagi banyak orang. Namun, bahkan mereka yang sering terbang pun terkadang nggak tahu hal-hal yang nggak boleh dilakukan di pesawat. Dilarang bertelanjang kaki di pesawat. Ini adalah salah satu hal yang nggak boleh dilakukan dalam perjalanan udara. Bahkan kalau kita mengabaikan topik bau yang nggak sedap, lantai pesawat sangat kotor. Orang-orang dengan masalah kaki yang menular mungkin telah berjalan di lorong tanpa alas kaki sebelummu. Kemungkinan ada banyak kotoran yang tertinggal dari penumpang sebelumnya. Dan jangan bayangin lantai di toilet deh. Kalau kakimu butuh keleluasaan, lepaskan sepatu, tapi setidaknya kenakan kaos kaki atau bawalah sepasang sandal tipis. Ingat, udara bertekanan di kabin penumpang sama keringnya dengan udara di gurun Sahara dengan kelembaban hanya sekitar 20%. Itulah sebabnya kulitmu mungkin terasa nggak nyaman setelah penerbangan. Tapi bukankah lebih masuk akal untuk memasang beberapa pelembab udara yang bisa menambah kelembapan? Tapi beban ekstra ini akan membebani maskapai penerbangan dengan biaya yang nggak sedikit. Ditambah lagi, badan pesawat sebagian besar terbuat dari aluminium dan logam lainnya. Dan udara yang lembab bisa menyebabkan korosi. Jadi, jangan lupa untuk membawa pelembab dan menggunakannya selama penerbangan. Selalu kencangkan meja nampan segera setelah pesawat mulai bergerak di landasan. Dan jangan pernah menurunkannya selama lepas landas dan mendarat. Ini adalah langkah keamanan yang memastikan kamu dan penumpang lain memiliki jalur yang jelas kalau terjadi evakuasi darurat. Selain itu, jagalah agar kursimu tetap dalam posisi tegak selama lepas landas dan pendaratan. Pertama-tama, kursi yang bersandar bisa memperlambat evakuasi darurat karena akan menghalangi orang yang duduk di belakang. Terlebih lagi, semakin kamu bersandar ke belakang, semakin sulit untuk masuk ke posisi brace selama pendaratan darurat. Cobalah untuk nggak tidur selama atau tepat setelah lepas landas dan mendarat. Salah satu alasannya, itu bukan hal yang baik untuk kesehatanmu. Masalah utamanya, tekanan udara di dalam kabin berubah dengan sangat cepat selama fase-fase penerbangan ini. Hal ini memengaruhi tekanan udara di telinga. Penting untuk selalu waspada selama waktu ini untuk rileks dan membuka telinga misalnya, dengan menguap atau sering menelan ludah. Aku sih biasanya ngunyah permen karet. Kalau tidur, kamu nggak bisa melakukan ini, yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan permanen. Dan tentu saja ada masalah keamanan. Sebagian besar kecelakaan terjadi saat lepas landas dan mendarat. Kalau kamu tidur selama tahap-tahap ini, kamu mungkin nggak cukup waspada dan sadar kalau keadaan darurat terjadi. Nah, rekomendasi berikutnya datang dari EPA, the Environmental Protection Agency. Menurut mereka, kamu mungkin ingin melewatkan minuman panas di pesawat. Air yang digunakan untuk membuat teh atau kopi nggak berasal dari botol. Itu adalah air keran biasa. Dan tangki air di pesawat seringkali sudah tua dan penuh bakteri. Pada 2004, ada sebuah penelitian yang menemukan lebih dari 12% sampel air mengandung bakteri berbahaya. Namun kalau kamu tetap memutuskan untuk menikmati secangkir minuman panas di pesawat, jangan pernah menuangkan kopi atau teh sendiri. Pramugari dilatih untuk menangani tugas ini di lorong-lorong pesawat yang penuh sesak dan gak akan membuat kamu atau penumpang lain tersiram air panas secara gak sengaja. Mungkin lebih baik kalau kamu gak memesan Coke di pesawat.
Tekanan kabin yang begitu rendah di udara menyebabkan banyak buih. Untuk alasan ini, pramugari nggak ingin menyajikan cangkir yang penuh dengan buih. Itu sebabnya mereka hanya mengisi setengah cangkir, lalu menunggu sampai buihnya mengendap dan kemudian menuangkannya. Itu bisa memakan waktu lama. Biarkan ventilasi udara terbuka. Dengan cara ini, kamu akan meminimalkan penyebaran kuman. Pesawat memiliki penyaring udara berkualitas tinggi. Penyaring ini bisa menangkap hingga 99% kuman yang ada di udara. Jadi, kamu seharusnya aman di sana. Tapi pastikan kamu membersihkan meja nampan itu ya. Dengan bakteri 8 kali lebih banyak daripada tombol flush toilet, ini adalah tempat paling kotor di pesawat. Hal lain yang harus kamu hindari adalah menyandarkan kepala di jendela kalau kursimu dekat jendela. Kamu nggak akan pernah tahu siapa yang menduduki kursi sebelum kamu. Dan bagaimanapun juga, kaca jendela kemungkinan besar dipenuhi kuman. Katakan tidak pada sandal backless dan sepatu hak tinggi dalam penerbangan. Aku sih nggak pakai itu. Ada alasan keamanan yang sangat serius untuk permintaan tersebut. Masalahnya, kedua jenis alas kaki ini menyulitkan evakuasi pesawat dengan cepat. Kalau kamu mengenakan sepatu hak tinggi, kamu harus meninggalkannya kalau kru menggunakan perosotan darurat selama evakuasi. Sepatu hak tinggi sangat mungkin merusak perosotan, jadi jangan dipakai ya. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar ingin melarikan diri dari pesawat tanpa alas kaki? Aku akan menjawab untukmu, tidak. Sebagai gantinya, pakailah sepatu yang kokoh dengan sol yang kuat, sehingga kamu nggak akan berdiri di landasan yang panas atau di rerumputan tanpa alas kaki sama sekali. Jangan memasukkan benda berat ke dalam kompartemen di atas kepala. Barang-barangmu mungkin nggak bisa bertahan di dalam selama turbulensi yang parah. Dan ketika terjatuh, barang-barang tersebut akan melukaimu dan penumpang lain. Au! Itulah sebabnya kalau terasa sulit untuk mengangkat sesuatu ke dalam kompartemen di atas kepala, lebih baik letakkan di bawah kursi di depanmu atau di tempat lain. Jangan menyalahkan pilot atas pendaratan yang sulit. Ketika kamu mengalaminya dalam cuaca buruk, mungkin saja itu disengaja. Kalau landasan pacu tertutup air atau salju, pesawat harus mendarat dengan keras untuk memecah lapisan air dan mencegah aquaplaning. Kalau enggak, air bisa menjadi pelumas dan pesawat nggak akan bisa mengerem atau merespon kontrol apapun. Mengerahkan perosotan darurat ketika nggak ada keadaan darurat adalah ide yang buruk, sangat buruk. Hal ini bisa menyebabkan penundaan selama berjam-jam dan maskapai penerbangan harus mengeluarkan ribuan dolar untuk mengemas perosotan yang nggak rusak kembali ke dalam wadahnya. Kenapa ada orang yang melakukannya? Rupanya, beberapa orang berpikir hal itu akan membantu mereka turun dari pesawat lebih cepat. Ya, mereka bodoh. Jangan seperti mereka ya. Perlu diingat cara kerjanya nggak seperti itu. Jangan abaikan instruksi awak kabin untuk membuka penutup jendela saat lepas landas dan mendarat. Dengan cara ini, pramugari bisa melihat apa yang terjadi di luar, menilai situasi, dan bertindak cepat mengatur evakuasi. Misalnya, kalau terjadi kebakaran di luar salah satu pintu keluar, mereka akan mengarahkan penumpang ke pintu lain. Hindari membawa deodoran semprot atau krim cukur dalam bagasi kabin. Kedua benda ini cenderung meledak di tengah penerbangan dan oleh karena itu nggak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Ide yang jauh lebih baik adalah memilih deodoran stick. Kamu juga nggak boleh menyimpan power bank di bagasi terdaftar. Dan kalau kamu ingin membawanya ke dalam pesawat, kapasitasnya nggak boleh lebih dari 20.000 mAh. Selain itu, kamu nggak boleh menggunakannya selama penerbangan karena bisa terbakar. Secara umum, baterai litium aman digunakan. Namun karena berenergi tinggi, baterai ini bisa terbakar kalau nggak diperlakukan dengan hati-hati, disalahgunakan, atau kalau ada kesalahan produksi. Baterai semacam itu telah menjadi penyebab beberapa kebakaran di dalam pesawat terbang, serta selama penanganan di darat. Jangan khawatir tentang pemindai bandara, alat ini nggak membahayakan kesehatan kok. Kalau enggak, pegawai bandara nggak akan bisa berada di dekatnya tanpa pakaian khusus. Bahkan ketika kamu melewati pemindai bagasi, risikonya sangat kecil. Dan yang terakhir, jangan bertingkah seperti orang brengsek di dalam pesawat. Jaga sikapmu. Aku tahu kamu akan melakukannya. Selain itu, jangan pernah mencoba mendaratkan pesawat sendiri. Semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya.
Tapi sekarang, kamu bisa tenang. Kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan 1 tas untuk perjalanan lokal dan 2 tas untuk perjalanan jauh, itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin. Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik. Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkemah. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil, tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu, tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu, dan lihat, masih ada ruang. Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat. Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungannya terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama kemeja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu. Alih-alih melipatnya satu persatu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu, letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah. Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ke tasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri, coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar. Dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak seefisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata.
Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu. Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki, kan? Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan, dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya, kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara. Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg. Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan! Kamu lagi naik kereta. Dari atas gerbong, kamu bisa mendengar bunyi roda kereta yang beradu dengan rel. Tapi tiba-tiba, keretanya melambung ke angkasa. Semua penumpang kelihatan tenang karena hal ini sudah sangat biasa. Nggak gitu juga sih. Tapi kali aja akan terwujud dalam waktu dekat, kan? Perusahaan AK Technologies tengah mengembangkan proyek serupa. Mereka ingin mengurangi waktu perjalanan dan membuatnya lebih nyaman. Untuk bepergian jauh di masa sekarang aja, kamu perlu pergi ke bandara, kemudian check-in dan melewati pemeriksaan keamanan hingga berjam-jam. Baru setelah itu, kamu bisa naik pesawat. Dan saat pesawatnya mendarat, kamu harus melalui sejumlah prosedur standar lagi untuk sampai ke destinasimu. Akhirnya, perjalananmu berakhir. Dari contoh ini, minimal kamu perlu naik 3 jenis alat transportasi. Tapi dengan Link and Fly dari AK Technologies, kamu bisa sampai di destinasimu tanpa perlu ganti kendaraan. Kereta ini sebesar pesawat Airbus A320. Panjangnya seukuran 4 bus sekolah dan bisa menampung 162 penumpang. Karena berjenis kereta, kendaraan ini bisa melintas di atas rel menuju pusat kota. Jadi, saat memulai perjalanan, kamu cuma perlu pergi ke stasiun kereta api terdekat. Setelah kamu duduk manis di atas gerbong, kereta ini akan membawamu ke bandara terdekat. Nah, dari sini, perjalanan serumu akan segera dimulai. Kereta berhenti sebentar, lalu diberi sayap dan mesin jet. Rentang sayapnya selebar lapangan sepak bola. Setelah mesin dinyalakan, kereta terus melesat dan lepas landas. Kereta terbang ini mendarat di destinasimu dan semua sayapnya dilepas lagi. Kamu bisa turun di mana aja tanpa perlu ganti kendaraan atau nunggu taksi. Pesawat Transformer yang bisa melintasi pusat kota mungkin belum akan terwujud dalam waktu dekat. Dan sekarang ini, perusahaan tersebut sedang mengembangkan solusi yang lebih simpel untuk mengurangi penumpukan penumpang. Bukannya diparkir di dekat gerbang, pesawat akan berada di dalam bangunan bandara dan penumpang bisa masuk langsung melalui badan pesawat. Badan pesawat ini akan berjalan menuju landasan pacu, kemudian dipasangi sayap, mesin, dan kokpit yang sudah ada pilotnya. Wah, sip! Pesawatmu sudah siap lepas landas. Sistem ini menjadikan proses boarding dan lepas landas 30 menit lebih cepat dari biasanya.
Perusahaan AK Technologies berencana membuat berbagai jenis badan pesawat yang bisa dilepas. Pada penerbangan jarak dekat, pesawatnya berkapasitas 160 orang. Dan untuk penerbangan jarak jauh atau yang kapasitasnya lebih tinggi, akan ada kabin bertingkat 2. Kabin VIP juga bisa didesain khusus seperti pesawat jet pribadi. Dan kalau semua kursinya dilepas, kabin itu bisa dipakai sebagai pesawat kargo. Link and Fly dilengkapi dengan sistem keselamatan khusus untuk berjaga-jaga kalau kabinnya tiba-tiba terlepas dari sayap saat terbang. 3 parasut di bagian depan dan 3 lainnya di belakang kabin akan ngebuka secara otomatis. Ada juga roket pengerem yang bisa segera mengurangi kecepatan. Dengan begini, badan pesawat akan mendarat secara mulus dan perlahan. Beberapa detik sebelum menyentuh tanah, kabin akan meluncurkan kantong udara yang terpasang di bagian belakang badan pesawat agar pendaratannya berlangsung semulus mungkin. Opsi perjalanan cepat lainnya, misalnya dengan naik Airbus Pop-up, taksi ini bisa melaju di darat dan di udara. Nantinya, kamu bisa pesan taksi seperti ini via tablet, ponsel, atau kacamata pintarmu mirip taksi online. Mobilnya sendiri terdiri dari pot penumpang berukuran setengah sedan modern dan bisa menampung 2 orang. Desain dan antarmukanya juga futuristik. Selanjutnya ada modul darat yang terdiri dari sasis dan roda untuk berkendara di jalan konvensional. Setelah masuk ke port, semua kebutuhanmu akan dilayani AI. AI ini juga mengemudi mobilmu dengan hati-hati menuju destinasimu. Setelah kamu keluar dari taksi, pot dan modul darat akan dibawa ke stasiun pengisian terdekat. Demi kenyamanan, stasiun pengisi bisa berlokasi di seluruh kota. Jadi, kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk nunggu taksi. Tapi kalau destinasimu jauh, perjalanan yang lebih seru sudah siap menunggumu. Sama kayak tadi, kamu memasuki pot beroda. Modul darat akan membawamu ke lokasi lepas landas terdekat. Dan di situ, kapsul akan dipasangi modul udara mirip drone raksasa. Modul ini menempel pada kapsul penumpang, kemudian terbang dan melepas pot dari modul darat. Yeay, taksimu udah terbang. Dan kamu bisa menikmati keindahan kota dari atas. Lalu kamu mendarat pada platform khusus. Pot mulai tersambung lagi dengan modul darat dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Lalu, modul udara segera mengisi daya untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Roket juga bisa menjadi revolusi lain dalam perjalanan jarak jauh. Dan sampai sekarang, wahana ini cuma dipakai untuk perjalanan luar angkasa. Tapi di masa depan, roket bisa benar-benar menggantikan pesawat terbang. Semisal kamu mau pergi dari New York menuju Shanghai, bantalan peluncur roket bisa berada di atas air di kawasan Lower Bay. Kamu naik feri yang akan membawamu menuju roket. Dan sesampainya di lokasi, kamu mengambil tempat duduk bareng penumpang lain. Hitung mundur, luncurkan. Roket lepas landas dan sampai di antariksa. Kecepatannya mencapai 27.031 km per jam. Dan sesampainya di orbit, wahana peluncur melepaskan diri dari roket penumpang, lalu kembali ke stasiun pendaratan untuk diisi bahan bakar. Setelah semuanya siap, peluncuran berikutnya akan dimulai. Selanjutnya, roket berpenumpang ini akan menggunakan mesinnya sendiri untuk terbang mengelilingi bumi. Roket akan masuk lagi ke atmosfer, lalu mendarat di platform air di dekat Shanghai. Perjalanannya cuma berlangsung selama 39 menit, jauh lebih cepat dari durasi 15 jam dengan pesawat konvensional. Tapi perjalanan seperti ini juga punya kelemahan. Suara roket jauh lebih bising, jadi lokasi platform pendaratannya harus jauh dari perkotaan. Hal ini malah akan mengulur waktu perjalanan. Belum lagi masalah gaya gravitasi. Saat berdiri di atas tanah, kamu akan ngerasain gravitasi 1G. Saat lepas landas dengan pesawat biasa, gravitasinya sekitar 1,5 G. Tapi saat naik roket, gaya gravitasinya 2 kali lebih kuat. Dan saat mencapai 5G, kamu akan pingsan. Kita balik lagi ke darat aja deh. Pada tahun 2010, jumlah mobil di seluruh dunia melebihi 1 miliar unit. Dan sampai 2030,
angkanya diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Jadi, kita harus terus melawan kemacetan lalu lintas di jalanan. Bus yang ditinggikan memang bisa menjadi solusi. Kendaraan ini sebetulnya nggak mirip bus. Lebarnya 2 lajur dan memiliki beberapa gerbong. Kapasitas maksimumnya bisa mencapai 1.200 penumpang dan bus ini akan melintasi jalan biasa. Hanya saja, kedua sisi di sepanjang rute harus diberi rel. Bus ini akan bergerak pada ketinggian hampir 2 meter di atas jalan raya. Berarti mirip-mirip kayak naik bus tingkat London di bagian atas. Kerennya lagi, bus ini nggak menghambat lalu lintas di jalanan. Semua pengoperasiannya menggunakan listrik dan dikemudikan dengan sistem autopilot. Atapnya memiliki area luas yang tertutup oleh panel surya. Saat cuacanya mendung, bus akan mendapatkan daya dari rel. Boarding penumpang akan dilakukan di stasiun khusus yang berlokasi di atas tanah. Dan untuk menghadapi kondisi darurat, akan ada jalan tiup di tengah-tengah bus. Dengan begini, penumpang akan bisa keluar bus dengan aman. Konsep bus seperti ini juga mengusulkan agar pelindung rodanya bisa dinaikin, terutama saat melewati rintangan. Kalau ada mobil mogok di tengah rute bus, salah satu pelindung roda ini akan terangkat selagi busnya melaju, kemudian diturunkan lagi ke rel. Lalu, pelindung roda belakang juga sama. Dengan begini, bus tetap bisa melaju di perkotaan pada kecepatan 59,5 km per jam. Masih lumayan cepat daripada bermacet-macet di jalan ramai kan? Untuk menghindari kemacetan, kamu juga bisa memanfaatkan terowongan. Jadi kamu tinggal melewatinya aja dengan mobil. Sistem terowongan hipotetis di bawah kota besar akan memiliki banyak jalan masuk. Kamu bisa mengendarai mobilmu pada platform khusus. Kemudian, platform ini akan diturunkan. Kecepatannya di dalam terowongan akan naik sampai 200 km per jam. Jadi, kamu akan sampai di kota lain cuma dalam hitungan menit. Setelah itu, platform akan mengangkat mobilmu lagi ke permukaan dan kamu akan tetap berkendara menuju destinasimu. Terowongan juga bisa menjadi fasilitas untuk bepergian antar kota di masa depan. Tapi, kamu perlu datang dulu ke tempat mirip stasiun kereta. Kemudian, naik pod penumpang. Pod berkapasitas 4-6 penumpang ini akan mengikuti jalur terowongan. Kemudian terpasang rangkaian pod yang terhubung dengan kapsul pengangkut. Pompa khusus akan menyedot udara keluar dari terowongan dan kapsul pengangkut akan bergerak dalam kondisi mendekati hampa udara. Menurut teori, kereta ini akan bisa melampaui kecepatan pesawat komersil atau bahkan kecepatan suara. Jadi, kamu bisa pergi dari kota New York ke Los Angeles cuma selama 3,5 jam. Kalau naik pesawat konvensional, waktu tempuhnya bisa sampai 6 jam. Setelah sampai di destinasimu, kapsul pengangkut akan terbuka dan pod penumpang tiba di stasiun. Di masa depan, pod ini juga akan bisa melaju di jalan raya konvensional. Jadi kamu tinggal pesan pod penumpang ini untuk mengantarmu pulang. Dengan begini, kamu bisa jalan-jalan sepuasmu tanpa perlu gonta-ganti kendaraan. Para pilot nggak bisa makan hidangan yang sama saat sedang bekerja. Bayangin, kamu dalam penerbangan lintas samudra. Pesawat lagi terbang di atas Samudra Pasifik. Pramugari yang menyajikan makan malam. Semua orang menikmati pasta, tapi rasa sausnya kok agak aneh ya? Mungkin itu nggak masalah. Toh, kamu lagi makan di pesawat. Mustahil rasanya kayak masakan koki bintang 5. Waktu berlalu. Oh tidak. Kamu benar, memang ada yang salah dengan makanan itu. Tapi kalau semua penumpang menghadapi masalah yang sama, pasti para pilot juga. Untuk mencegah kedua pilot mengalami gangguan kesehatan, dianjurkan mereka nggak makan hidangan yang sama di waktu bersamaan. Dalam skenario itu, jika satu pilot merasakan sakit, pilot yang satunya bisa mengambil alih. Ini bukan aturan wajib dari Federal Aviation Administration atau lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat, tapi kebanyakan maskapai punya aturan tersendiri tentang ini. Pramugari punya akses ke peralatan tersembunyi kayak stimulator detak jantung, penambah oksigen, alat pemadam kebakaran, dan lakban. Tapi mungkin alat yang paling menarik adalah borgol. Benda ini untuk melindungi penumpang dari penumpang lain dan kadang dari diri mereka sendiri. Ternyata, pramugari punya semua yang dibutuhkan untuk mengatasi pembuat onar.
Kacamata hitam penerbang kelihatan keren pas dipakai pilot di film-film. Tapi di dunia nyata, mereka nggak memakai kacamata polarized loh. Pertama, kacamata ini punya efek mengurangi silau. Ini bisa menimbulkan beberapa masalah di kokpit, kayak display LCD melepaskan sinar terpolarisasi. Jadi, para pilot yang berkacamata polarized nggak akan bisa membaca tulisan di display dengan efisiensi 100%. Nggak seharusnya pilot memakai kacamata ini karena alasan keselamatan saja. Bayangin, cahaya silau berasal dari kaca depan pesawat lain, tapi pilot nggak melihat pertanda itu karena memakai kacamata hitam polarized. Pernah melihat lubang di ekor pesawat? Nah, kebanyakan pesawat komersil memiliki lubang ini. Lain kali, kalau kamu naik pesawat, perhatikan lebih cermat ya. Lubang itu punya nama keren loh, Auxiliary Power Unit. Dari luar mirip lubang, tapi sebenarnya itu mesin turbin tersembunyi. Seringnya, APU akan tetap mati selama penerbangan. Alat ini akan bekerja saat pesawat mendarat. Mesin ini menyediakan daya bagi lampu-lampu, AC kabin, dan alat-alat elektronika di kokpit. Tapi, jangan remehkan kekuatan APU. Mesin ini juga bisa menyediakan daya yang dibutuhkan untuk menyalakan mesin utama loh. Kamu telah nonton video sisi terang dan tahu apa itu APU, pembukaan yang bagus. Sayang, kamu lagi nggak mood buat ngobrol. Kamu cuma ingin naik pesawat, mendarat, dan mulai liburan. Tapi sekali lagi, di atas pesawat cuma ada satu pintu. Kamu ada di akhir antrean. Kenapa umumnya pesawat nggak punya banyak pintu? Menurut para ahli, masalah terbesarnya adalah jembatannya butuh banyak tempat. Jika pesawat dimuati dari depan dan belakang, butuh 2 slot. Ini nggak ideal bagi pengelola bandara. Terminal yang baru direnovasi atau dibangun cenderung memiliki 2 tempat boarding dibanding terminal lama. Kita ganti haluan. Yuk, kita masuki kapal pesiar. Di kapal, ada sejumlah lorong tersembunyi dan pintu rahasia loh. Rahasia ini diketahui dari orang dalam. Staf kapal kebanyakan bekerja di area yang sudah ditentukan. Gimana seorang pekerja bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memakai tangga dan pintu yang dipakai penumpang? Ada sebuah jaringan koridor dan tangga di seluruh kapal yang hanya dipakai kru. Aku serius tentang pintu rahasia itu. Pintu-pintu ini menyatu dengan dinding, jadi nggak terlihat oleh mereka yang nggak tahu di mana letak pintu itu. Mungkin kamu akan menemukannya tanpa sengaja. Ini petunjuknya. Perhatikan dinding-dinding di dekat tangga tamu. Coba bayangin kapal pesiar raksasa sebagai logam yang terapung. Ini membawaku pada fakta seru tentang kabin kapal pesiar. Dinding kapal pesiar bersifat magnetik. Bayangin, kamu bepergian ke beberapa negara di atas kapal pesiar. Pelayaran selama sebulan. Kamu kumpulin magnet bertema destinasi dan menghias kabinmu. Pencipta kapal pesiar sejati tahu keajaiban magnet ini. Jadi, mereka taruh sejumlah kait magnet dalam bagasi mereka. Tips berikut, pakai kait magnetik untuk menambah ruang penyimpanan di kabinmu, gantung pakaian dan aksesori, kartu pos, atau topi. Omong-omong tentang kapal, kenapa sebagian kapal dan perahu punya lubang-lubang kecil yang terus-terusan melepaskan air? Agar lambung kapal bebas dari air. Seiring waktu, air menumpuk di lambung kapal dan pompa lambung secara otomatis memompa air itu keluar. Kapal nggak punya lampu utama. Dengan lampu utama bisa mencegah kecelakaan. Jika lampu utama membantu di mobil, kenapa nggak dipakai kapal? Lampu utama adalah sumber cahaya, tapi cahaya yang dihasilkan memantul kembali ke sumber cahaya di saat yang sama. Pada mobil, misalnya, area yang ingin kamu terangi sempit, dan kamu bisa langsung bertindak kalau ada rintangan di jalan. Di kapal, hal ini sulit sekali dilakukan. Sumber cahayanya harus cukup kuat untuk menerangi area yang ingin dilihat kapten. Kapal kargo besar, misalnya, butuh jarak lebih dari 1,6 km untuk berhenti atau mengambil tindakan. Selain itu, bayangin harus seterang apa lampu kapal untuk bisa menerangi seluruh area di depannya. Kapal saling melihat satu sama lain dengan berbagai jenis lampu yang disebut lampu navigasi. Lampu ini kecil tapi praktis. Mereka mengaturnya dengan cara standar hingga kapal bisa melihat satu sama lain. Serunya, mereka bukan cuma melihat satu sama lain dalam gelap, tapi juga saling mengerti gerakan dan arah masing-masing. Ini contohnya, bayangin sebuah kapal dengan 2 lampu navigasi, yang di bagian depan lebih rendah di dekat lantai kapal. Yang satunya, yang di bagian belakang kapal jauh tinggi.
Ini berarti kapal itu bergerak ke kanan. Kapal ini bisa melewati kapal lain dengan aman tanpa menabraknya. Kereta api nggak dilengkapi dengan sabuk pengaman. Agak aneh juga. Tiap kali terjadi tabrakan yang melibatkan kereta, masalah ini muncul. Hampir nggak ada di dunia ini kereta api yang dilengkapi sabuk pengaman. Berbagai studi telah dilakukan seputar masalah ini. Sebagian bikin simulasi kecelakaan dan hasilnya mengejutkan. Dengan memakai sabuk pengaman di kereta, justru bisa berpotensi meningkatkan jumlah korban luka. Di mobil, sabuk pengaman sangat efektif untuk melindungi penumpang dan selalu dipakai. Logika di balik sabuk pengaman adalah melindungi orang ketika tabrakan menyebabkan berkurangnya kecepatan yang mendadak. Sedang kereta membawa begitu banyak momentum hingga nggak bisa berhenti dengan cepat. Di pesawat, penumpang memakai sabuk pengaman saat lepas landas, mendarat, dan jika terjadi turbulensi. Di kereta, nggak ada hal-hal seperti itu. Masuk dan keluar stasiun bukan risiko tinggi. Para ahli percaya fokus dan investasi adalah cara lain untuk meningkatkan keselamatan di kereta. Sekarang, kamu lagi naik kereta. Kamu lihat keluar jendela. Ada batu-batu kecil di sepanjang jalur kereta yang mengiringi perjalananmu. Kalau kamu duduk di kursi dekat sayap, kamu bisa melihat kait kuning kecil dari jendelanya. Fungsinya untuk membantu kamu waktu terjadi pendaratan darurat. Seluncuran karet hanya bisa dibuka dari pintu darurat depan dan belakang pesawat. Di pintu darurat tengah, penumpang harus berjalan ke atas sayap dan turun dari sana. Tapi lompat dari sayap pesawat kan nggak aman, soalnya tinggi banget. Inilah gunanya kait kuning itu. Awak kabin akan mengikat tali dari pintu ke lubang pengait biar bisa dipegang oleh penumpang. Kalau gini, semua orang bisa turun dengan aman tanpa terluka. Sebaiknya jangan pakai selimut dari pesawat. Selimut dari pesawat dicuci cuma sebulan sekali. Mending pakai selimut travel sendiri, shawl atau jaket aja. Ingat ya, selalu pakai alas kaki waktu jalan-jalan di pesawat. Karpet di lantainya nggak bisa dan nggak akan dibersihkan mendetail di sela jadwal penerbangan. Itu terlalu memakan waktu dan tenaga awak kabin. Tempat paling kotor di pesawat ternyata bukan toilet loh, tapi meja lipat. Ada 8 kali lebih banyak bakteri di sana daripada di tombol flush klosetnya. Dalam keadaan darurat, aliran udara di masker oksigen cuma cukup buat bertahan sekitar 15 menit. Untungnya, pesawat cuma butuh 15 menit buat nyari tempat mendarat yang layak atau turun ke ketinggian yang nggak butuh masker oksigen lagi. Kamu harus menegakkan kursi dan melipat meja sebelum lepas landas dan mendarat demi keselamatan. Kursi yang dibaringkan emang nyaman, tapi bikin penumpang di belakang kamu susah keluar dari kursinya. Padahal itu penting waktu terjadi keadaan darurat. Meja lipat yang dibuka juga sama, tapi sekarang kamu yang susah buat buru-buru berdiri kalau terjadi sesuatu. Terus, meja lipat ini bikin kamu kesulitan buat membungkuk di kursi, menaruh kepala di antara lutut, dan melindungi bagian belakang kepala dengan tangan. Padahal, kamu harus melakukan itu saat pendaratan darurat. Coba bayangin ngelakuin itu waktu meja lipatnya dibuka. Pas ngelihat sekeliling kabin, kamu merhatiin segitiga hitam atau merah di sekitar bagian tengah pesawat? Apa sih itu? Stiker ini ngasih tahu awak kabin di mana letak sayap pesawat biar mereka langsung nengok ke jendela yang tepat waktu ada masalah di luar. Jangan menutup tirai jendela waktu pesawat lagi lepas landas, bergerak di darat, atau mendarat. Ada 2 alasannya. Pertama, awak kabin harus selalu bisa melihat situasi di luar. Mereka akan terbantu kalau tirai jendela dibuka. Kedua, kalau ada masalah di dalam pesawat waktu pesawat masih di darat, misalnya aja kebakaran, kru darat nggak bisa ngelihat itu dan menilai situasinya dari luar jika tirai jendela ditutup. Tenang aja, kamu aman kok meskipun ada lubang di jendela pesawat. Itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan dari dalam dan luar jendela. Lubang itu sendiri cuma ada di lapisan kaca kedua, dan total kaca jendela pesawat ada 3. Nah, itu juga demi keamanan. Jadi, meskipun kaca luarnya pecah, masih ada 2 lapisan kaca lagi yang bisa bikin kamu aman. Kamu pasti pernah melihat awak kabin menyentuh kompartemen atas waktu lagi jalan di lorong. Sebenarnya nggak kayak gitu kok. Tepat di bawah kompartemen itu, biasanya ada susuran yang memanjang di seluruh kabin. Jadi, kamu juga bisa pakai trik ini biar nggak terhuyung waktu jalan di lorong pesawat.
Pilot berdudukan lampu kabin waktu malam hari bukan biar kamu ngantuk. Kita kesulitan menyesuaikan mata kita dengan kondisi gelap pada beberapa menit pertama lampu padam. Nah, kalau ada keadaan darurat, waktu itu berharga banget. Jadi, lampunya diredupkan biar kamu terbiasa sama keadaan gelap kalau terjadi sesuatu dan kamu harus bertindak cepat. Perhatikan antel lorongnya juga deh. Kalau ada pendaratan darurat malam-malam, akan ada lampu yang menyala di sepanjang lorong buat menunjukkan jalan ke pintu keluar. Ikutin lampu itu biar kamu selamat keluar dari pesawat. Awak kabin juga menyarankan para penumpang untuk menghitung ada berapa kursi antara kamu dan pintu darurat. Ini akan membantu kamu kalau nggak ada panduan lain. Kalau pesawat tersambar petir, para penumpang nggak akan merasakan itu. Seluruh pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik dan mencegahnya masuk ke dalam pesawat. Perlindungan ini sudah diuji menggunakan simulator petir. Jendela pesawat berbentuk bundar karena tekanan udara bisa tersebar merata pada bidang bundar. Kalau jendelanya persegi, arus udara yang kuat akan terkumpul di sudut-sudut jendela dan menurunkan tekanan kabin, dan itu berbahaya. Kamu pikir kamu nggak bakal diganggu kalau pergi ke toilet pesawat? Salah, pintu toilet ternyata bisa dibuka dari luar. Ada slot kecil di atas pintu yang memungkinkan awak kabin buat mengeluarkan kamu dari toilet. Ini biasanya dipakai kalau ada orang mencurigakan di toilet dan buat membantu orang yang sakit dan misalnya pingsan di toilet. Iya, jangan sampai mereka harus melakukan itu ya. Ada lampu merah dan hijau yang berkedip di sayap pesawat pada malam hari. Fungsinya buat menunjukkan arah pesawat. Lampu hijau selalu ada di kanan sayap dan lampu merah ada di kiri. Ban pesawat dirancang untuk menahan tekanan 4-5 kali lebih besar dari tekanan saat mendarat. Rodanya lebih mudah rusak daripada bannya. Pilot selalu menyantap makanan berbeda. Ini buat menghindari risiko keracunan makanan. Penerbangan masih bisa dilakukan jika salah satu pilot keracunan makanan basi. Tapi kalau dua-duanya bisa gawat tuh. Pilot nggak boleh makan sembarangan. Beberapa maskapai nggak mengizinkan pilot berjanggut. Soalnya ini bisa bikin masker oksigen nggak ngepas di wajah. Sementara pilot harus tetap sadar. Kursi di sebagian besar pesawat berwarna biru karena warna ini bisa menenangkan orang. Ini juga lebih mudah dibersihkan. Suara gemuruh yang kamu dengar setelah naik pesawat adalah suara koper yang sedang dimasukkan ke pesawat. Kompartemennya ada di bawah kabin, jadi kadang memang berisik. Kalau penerbangannya lebih dari 7 atau 8 jam, pilot punya akses ke kursi istirahat yang dirancang khusus di kokpit atau di dekat kokpit. Nah, kalau awak kabin, biasanya ada bagian kabin yang khusus buat mereka. Kadang itu terpisah dari area penumpang. Beberapa pesawat besar bahkan punya ruang pribadi untuk awak kabin yang letaknya di atas atau bawah kabin utama. Sayap sebagian besar pesawat penumpang berada di bawah pesawat. Namanya disebut sayap bawah. Pertama, kalau mesin dipasang di bawah sayap ini, letaknya akan lebih dekat ke darat sehingga lebih mudah diperbaiki. Kedua, sayap akan menyerap guncangan kalau terjadi pendaratan tidak mulus. Dan kalau pesawat jatuh ke air, sayap akan menjadi bantal penyelamat. Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung dari 10 menit sampai 60 jam di atas air, tergantung model pesawat, kondisi cuaca, dan keahlian pilot. Kebanyakan pesawat berwarna putih karena warna ini bisa memantulkan cahaya matahari dengan baik dan bikin bodi pesawat nggak terlalu panas. Nah, kerusakan paling terlihat di warna putih, dan cat putih juga lebih murah. Kayaknya sabuk pengaman bahu lebih aman, tapi kok pesawat pakai sabuk pengaman pinggang? Waktu mengalami turbulensi, pesawat sedikit terlempar di udara. Sabuk pengaman pinggang akan menahan kamu di kursi kalau guncangannya lebih parah. Sabuk pengaman bahu makan lebih banyak tempat di kursi, dan ini nggak memungkinkan di pesawat. Kalau di mobil, benturannya biasanya lebih kuat. Jadi sabuk pengaman bahu bisa mencegah kamu terlempar ke kaca depan. Kursi awak kabin memang punya sabuk pengaman bahu, tapi itu karena kursi mereka nggak begitu nyaman dibandingkan dengan kursi penumpang. Kursinya lebih sempit dan menghadap penumpang. Awak kabin butuh perlindungan tambahan agar tidak jatuh dari kursi mereka kalau pesawat berguncang cukup keras. Mereka juga harus membantu dan mengarahkan penumpang kalau ada evakuasi. Jadi, kondisi mereka harus prima. Kita selalu naik pesawat dari sisi kirinya. Ayo, pada nyadar nggak? Pertama, kapten biasanya duduk di sisi itu. Dengan begini, kapten lebih mudah meluruskan pesawat dengan garba rata terminal. Pengisian bahan bakar dilakukan di sisi kanan. Koper kamu juga dimasukkan dari sisi kanan pesawat. Kalau penumpang naik dari kiri, pekerjaan para awak nggak akan terganggu.